Nama saya Haji Dadang Saifullah dari pesantren Darul Mutakin Cibarusah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne dan mars Kabupaten Bekasi. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya
sejahtera, selaras mempesona dalam sejarah, berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dalam ridho Tuhan Maha Esa. Segenap rakyat Kabupaten Bekasi memajukan dami Partai Panji menuju kejayaan abadi. Suaralah di bawah mimpi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Negara oleh Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Abdillah Majid, SHMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli makhluqin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Bupati Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan Kesra Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hanafi, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Bapak Haji Sobiri SAG, yang kami hormati Bapak dari Dinas Instansi Bagian atau yang mewakili, yang kami hormati para kiai pondok pesantren se-Kabupaten Bekasi dan juga para ustadzah, para peserta pertemuan pondok pesantren di Kabupaten Bekasi untuk tahun 2014. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat Islam wal iman, sekaligus masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi para kiai, para pengasuh pondok pesantren tingkat Kabupaten Bekasi dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu Bupati, Pak Asisten, Pak Kemenang, Bapak narasumber yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami akan laporkan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tempat pelaksanaan pada hari ini Selasa, tanggal 2 Desember 2014, tempat ruang rapat Bupati Bekasi. Perlu informasi juga nih Pak, Ibu, bahwa kegiatan ini sebenarnya di Hotel Grand Wisata. Sekarang biasa kita di Grand ya, Ustaz ya? Biasanya kita di hotel nih. Namun pas kegiatan para kiai ini, para pengasuh pondok pesantren kok di ruang rapat Bupati. Bukan habis, karena ada ini ya Pak Asda ya. Ada edaran dari Presiden bahwa tidak boleh pertemuan di hotel. Jadi sekali lagi kami dari bagian Kesra tentunya mohon maaf kepada para kiai. Pas kok bisa pas. Memang kita udah dijadwalkan Pak Asda ya, kegiatan ini di sini, kegiatan ini. Pas kegiatan para kiai pengasuh pondok pesantren berulang rapat Bupati. Mohon dibuka maaf sebesar-besar Pak Kiai. Juga barangkali mungkin lebih mengenalkan enggak
Lebih mengenal Pemda, oh Pemda itu seperti ini, ruang rapat bupati seperti ini, terkecuali Pak Kiai Mamulian yang sering datang. Peserta pertemuan Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi tahun 2014 kurang lebih 100 orang dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Tema mewujudkan modernisasi pesantren dan sikap menghadapi tantangan globalisasi serta mampu membentuk santri yang berbasis intak dan intek. Pak Asisten, hadirin yang berbahagia, dalam penyelenggaraan kegiatan ini atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dan khususnya kepada Pak Asisten Kepala Kantor Kementerian Agama dan Bapak narasumber Bapak Dr. Haji Asep Saiful Mustadi yang telah hadir di tengah-tengah kita dan akan memberikan materi dalam kegiatan ini. Kiranya cukup sekian laporan yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya kami mohon Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pertemuan Pondok Pesantren tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Sobiri SAG MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Bupati Bekasi yang pada kesempatan ini berkenan hadir, Bapak Asisten Pemerintahan dan Desa, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Herman Hanafi MM, yang saya hormati Kepala Bagian Administrasi Desa, Bapak Haji Abdillah Majid SHMM, yang saya hormati Bapak narasumber kita Profesor Dr. Haji Asep Saiful Mustadi, yang saya hormati Kepala Dinas Instansi Bagian atau yang mewakili, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para hujat, para asatid wal asatidah, hadirin peserta pembinaan pendidikan pondok pesantren tingkat Kabupaten Bekasi, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat Bupati dalam rangka mengikuti pembinaan terkait dengan modernisasi pesantren di era globalisasi. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini, esok, dan seterusnya senantiasa mendapat ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang pertama, kami atas nama jajaran Kementerian Agama Kabupaten Bekasi menghaturkan
banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang sampai hari ini cukup marak mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah untuk mewujudkan Bekasi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, bicara tentang pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam informal tertua di Indonesia. Pesantren itu sendiri kata dasarnya berasal dari kata santri, artinya melek ilmu. Dalam bahasa Sanskertanya itu sastri, melek ilmu. Kemudian mendapat awalan P dan akhiran an, sehingga dimaknai pesantren adalah majlis, tempat belajar para santri. Versi lain mengatakan bahwa santri itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni cantri, artinya orang yang selalu mengikuti gurunya. Di tengah-tengah perjalanan bangsa, pesantren memiliki peran yang sangat strategis sebagai agent of social change. Melalui sistem pendidikannya, pesantren banyak mencetak ilmuwan-ilmuwan, khususnya di bidang ilmu-ilmu keagamaan. Dalam konteks politik, pesantren pun punya kontribusi besar, ikut serta dalam memerdekakan bangsa ini. Persoalannya adalah sistem pondok pesantren yang dipahami oleh sebagian orang sebagai sistem pendidikan klasik, sistem gurukula dengan metode pembelajaran sorogan, halakoh, tambah lagi disiplin ilmu yang dipelajari di pesantren hanyalah terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan. Sehingga orang bertanya-tanya, mungkinkah pendidikan pesantren bisa eksis di era globalisasi ini? Ini pertanyaan yang sangat klasik sebenarnya, tapi pertanyaan ini harus dijawab, harus dibuktikan bahwa pesantren sampai hari ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana kita melakukan modernisasi pesantren. Banyak pihak yang memandang bahwa pesantren itu tidak perlu dilakukan modernisasi, karena ketika pesantren dilakukan modernisasi, ini akan menghilangkan karakter dan ciri khas pesantren itu sendiri. Namun sebagian orang berkata lain, bahwa pesantren tetap harus berubah polanya, harus berubah wujudnya, harus melakukan perbaruan keilmuannya. Saya yakin kalau pola pembelajaran dan waktu pembelajaran sistem pendidikan pesantren ini justru banyak ditiru oleh sekolah-sekolah modern dengan sistem
boarding school. Tetapi dari sisi kurikulum kita harus serius berpikir bagaimana mengembangkan kurikulum di pondok pesantren. Yang jelas, ketika kita punya obsesi untuk mencetak generasi yang berkualitas, itu tidak cukup pembelajarannya hanya sampai jam 12. Tetapi kita harus menambah jam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, khususnya dan pendidikan di Indonesia umumnya. Dalam dunia pendidikan pesantren nanti akan dikupas oleh narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Asep Saiful Muhtadi. Beliau adalah dosen pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas antusias pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang tak henti-hentinya mengadakan kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita semua agar visi misi Kabupaten Bekasi bisa terwujud. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan sambutan Bupati Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Haji Herman Hanafi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bupati Bekasi, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sedianya Ibu Bupati ingin hadir, tapi sampai detik ini belum nyampe ke Bekasi, masih ada acara di luar kota. Begitu beliau menyampaikan untuk tetap acara ini dilaksanakan, meski tadi dari Pak Kapal menyampaikan permohonan maaf juga biasanya dilakukan di hotel, sekarang enggak. Jadi intinya ada surat maklumat Presiden, ada maklumat Presiden dan surat edaran dari Menpan terkait dengan efisien penggunaan hotel. Tapi ya barangkali kalau pendidikan atau bintek ini 2 atau 3 hari, kalau dilaksanakan di sini memang sulit. Nanti misalnya ada acara malam hari, untuk mempersatukan kalau sudah pulang ke rumah kan susah. Istirahat jam 12 mau ngumpul lagi susah. Biasanya begitu. Setelah lewat zuhur aja peserta jadi sisanya setengahnya. Udah masuk asar habis semuanya. Jadi kalau di hotel biasanya kita siapkan fasilitas makannya mungkin lebih enak, snacknya mungkin lebih enak, kita bisa tidur di sana. Malah dulu saya dengan Pak Kemenat ingin bagi para pimpinan pondok pesantren ini ada acara di luar lah, ada outbound, suatu penyegaran lah begitu ya di luar. Ternyata malah sekarang efektif, efisien dalam proses rapat-rapat, akhirnya menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah. Namun demikian, kalau itu memang sifatnya wajar, kenapa tidak kita lakukan dalam rangka mempersatukan seperti kegiatan pada hari ini. Di antaranya kita adalah melaksanakan acara pertemuan pondok pesantren. Jadi para pimpinan pondok pesantren hari ini kita kumpul dengan ada materi-materi yang mungkin dengan kita lihat di sini baru mewujudkan modernisasi pesantren dan siap menghadapi tantangan globalisasi serta membentuk santri yang berbasis impact dan impact.
Itulah sedikit dari saya, barangkali permohonan maaf. Namun demikian, mudah-mudahan meskipun saya mungkin di sini memimpin, terus terang saya juga baru lagi nih, kondisinya ada di sebelah kiri, kita ribet. Itu mesti sebelah kanan sana, nggak apa-apa lah. Yang penting kegiatan ini betul-betul bermanfaat dan ada hasil untuk kita berikan kepada para santri di masing-masing pondok pesantren yang Bapak pilih. Baik, izinkan saya membacakan surat sambutan notifikasi dalam rangka acara pertemuan pondok pesantren tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kemenang Kabupaten Bekasi, yang saya hormati narasumber dalam pembinaan pondok pesantren di Kabupaten Bekasi. Ulangi, narasumbernya Pak Profesor Dr. Asep Haji Asep Sekum. Ini tetangga saya juga Pak, di sana. Satu kampung dengan saya. Ya paling 1 kilo lah jauhnya beliau sama saya. Kemudian dan memang satu angkatan beliau sama saya, 88 satu kayak SMA-nya. Yang terhormat para peserta pertemuan pondok pesantren tingkat Bekasi, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara pertemuan pondok pesantren tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama atau kampus yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Pesantren pada mulanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai penyiaran agama Islam. Namun dalam perkembangannya, lembaga ini semakin melewat wilayah garapannya yang tidak selalu mengakselerasi mobilitas vertikal atau penyelesaian materi-materi keagamaan, tetapi juga mobilitas horizontal atau penyelarasan materi kesadaran sosial. Pesantren ini tidak lagi berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan, tetapi juga kurikulum yang menyentuh persoalan sosial kemasyarakatan atau social based kurikulum. Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi diklaim semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang hidup, yang terus merespon persoalan kemasyarakatan. Hadirin hadirat yang berbahagia, seiring perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan umum, kini banyak pesantren yang menyediakan menu pendidikan umum dalam pesantren. Kemudian muncul istilah pesantren salaf dan pesantren modern. Pesantren salaf adalah pesantren yang murni mengajarkan pendidikan agama, sedangkan pesantren modern menggunakan sistem pengajaran pendidikan umum atau kurikulum. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, bahwa jumlah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bekasi berjumlah
170 buah. Keberadaan Pondok Pesantren di Kabupaten Bekasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan keagamaan dan sumber daya manusia. Pendidikan pesantren yang merupakan karakter eksistensial masyarakat Bekasi dengan tradisi keagamaan yang kental dan ditambah kurikulum berbasis nasional telah berkontribusi dalam dinamika pembangunan di Kabupaten Bekasi. Karena itu, visi Kabupaten Bekasi yakni masyarakat agamis yang unggul dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata terlahir dari kekentalan warisan budaya masyarakat Bekasi yang sangat agamis, dan itu terbukti dengan komposisi jumlah pesantren di Kabupaten Bekasi jumlah 170. Hadirin hadirat yang berbahagia, atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kepada para peserta pembinaan untuk terus berkarya membangun pondok pesantren agar tetap survive dan dapat menghasilkan santri-santri yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dirinya dan bagi masyarakat. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi usaha kita sekalian. Akhirnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan Pondok Pesantren tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2014 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik, hidayah serta rahmatnya kepada kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Robi, berikut doa bersama dipimpin Bapak Ustadz Haji Imam Mulyana, dipersilakan. إلهي كريم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عنه وصحبه رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم على سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخلق الحياة بعد الممات يا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا وشفاء من كل سوء برحمتك يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan di tempat ini telah selesai. Acara dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Haji Asep Saiful Muhtadi dengan dipandu moderator Bapak Haji Abdul Majid. Terima kasih atas perhatian dan datangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi sharing mengenai perjalanan pada pesantren yang Bapak kelola. Tentu saja yang kita harapkan masing-masing bisa kita nanti dialog interaktif dengan narasumber kita mengenai bagaimana harus diformulasikan tantangan ke depan pada pesantren agar tetap survive, dan tentu saja pemerintah Kabupaten Bekasi juga punya apresiasi dan respon untuk bersama-sama mencari bagaimana solusi konstruktif sehingga pesantren yang memang warisan turas ya, warisan budaya kita, pesantren adalah lembaga tertua di Indonesia. Bahkan menurut Howard Skill itu abad 12 itu sudah ada pondok pesantren di Indonesia dengan kedatangan para dai yang datang ke tanah Jawa. Untuk depan kita adalah Bapak Profesor Dr. Saiful Muhtadi. Beliau adalah guru besar Islamic Studies di program Pasca Sarjana UIN Gunung Jati, UIN Bandung. Beliau akan makalah yang sudah ada di Bapak itu menjadi sebagian saja konstruksi pemikiran beliau. Nanti akan sama-sama kita bedah bersama apa yang harus bisa kita ambil dari beliau, dan barangkali Pak Kiai karena karisma kekiaiannya. Jadi betapa masyarakat Bekasi sangat kuat menjunjung tinggi, menghormati posisi kiai yang pada waktu itu dipegang pondok pesantren. Tahun 90 saya datang ke pesantren di Ujung Harapan, pesantren At-Taqwa, itu santrinya luar biasa banyaknya. Saya ngobrol dengan Pak Kiainya, waktu itu belum meninggal dunia tahun 90-an. Jadi memberikan sebuah harapan besar bahwa Bekasi ini menurut saya akan tetap menjadi sebuah wilayah yang kuat mempertahankan tradisi kepesantrenan, otomatis tradisi Islam. Tetapi waktu itu saya berpikir, sebuah kabupaten yang menjadi penyangga ibu kota ini tidak mustahil akan menghadapi gempuran dari berbagai sisi. Ya salah satunya sekarang ini. Secara geografis, Bapak pasti ingat tahun 80-an di sini tidak seramai sekarang. Pesantren masih nyaman berdiri. Itu tahun 80, tahun 90. Bapak yang saya kira kebanyakan sini sudah ingat tahun 80, tahun 90. Jadi sekarang silakan saksikan sendiri. Jadi ini luar biasa. Jadi tetapi kita masih bersyukur masih ada sekitar 170. Saya kira ini sebuah penurunan jumlah yang luar biasa. Silakan tanya kepada saksi hidup yang sekarang usianya kira-kira sekitar 60 tahun lah. Mungkin bapak ada yang usianya 60 tahun, atau mungkin yang 50 tahun juga sudah ada ingat bahwa tahun 70-an Kabupaten Bekasi hampir bisa dipastikan lebih dari 500 pesantren. Itu husnuzon saya. Karena tahun 90 saja saya sudah menemukan sejumlah fakta bahwa pesantren di Kabupaten Bekasi cukup banyak dan masih menjadi andalan pendidikan masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah sekarang saya kurang tahu. Pertanyaan kita sekarang, apa memang masih diperlukan di pesantren? Apakah kiprah bapak-bapak itu masih menjadi bagian yang diperlukan masyarakat? Saya ingin cerita Pak, ada banyak cerita, tapi saya ingin cerita satu saja. Beberapa tahun yang lalu, saya diundang oleh Kepala Dinas Pendidikan di Bandung. Diundang untuk mendiskusikan kurikulum pendidikan agama. Saya datang, ternyata yang datang ada sekitar 15 orang. Para kiai datang juga di situ, termasuk para kiai pondok pesantren, termasuk majelis ulama yang tergabung dalam MUI. Saya duduk. Pertanyaan saya begini, Pak Kadis, saya bilang, mau ada apa ini? Mau diskusi kurikulum agama, katanya Pak Asep. Kenapa didiskusikan? Kenapa didiskusikan? Dia bilang. Nah,
Kepala dinas itu menjelaskan begini Pak, saya bertanya, akhir-akhir ini telah terjadi kerusakan moral, kerusakan akhlak anak-anak SMP dan SMA. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu lah saya diskusi itu. Lalu kenapa sebenarnya? Saya ingin, kata Kepala Dinas Pendidikan itu, saya ingin memperbaiki kurikulum agama di SMP dan di SMA. Maksudnya buat apa? Agar dapat memperbaiki akhlak anak-anak SMP dan SMA. Saya jawab langsung, saya bilang, saya nggak yakin, saya nggak percaya kalau pelajaran agama yang disajikan di SMP SMA itu dapat memperbaiki akhlak anak-anak. Oh kenapa? Ya kalau nggak percaya coba aja sih bilang, memperbaiki kurikulum itu. Jadi menurut Pak saya mesti gimana kan itu? Dibiarkan aja lah. Bahkan saya agak ekstrim Pak. Ini mungkin untuk memberikan shock terapi saja. Saya bilang agak ekstrim, saya katakan kalau perlu bubarkan itu pelajaran agama di SMP SMA itu sudah nggak perlu ada. Loh kenapa? Itu kiai yang waktu itu hadir marah Pak. Marah. Pak Syed katanya istighfar. Pak Syed kan santri katanya. Kenapa membubarkan pelajaran agama? Wah, ketika mereka marah saya bertanya, bapak-bapak, saya bilang, bapak-bapak sekarang sekaligus tanya bapak-bapak saya kena di sini. Bapak adalah orang yang, mohon maaf, insya Allah bapak adalah termasuk orang-orang yang saleh, minas sholihin. Bapak orang yang saleh, bapak-bapak bisa salat, bapak hormat kepada orang tua. Bapak biasa mengaji Quran dan pandai membaca Al-Quran. Bapak terbiasa disiplin puasa, bahkan mungkin Senin Kamis. Pertanyaan saya begini, dari mana bapak-bapak bisa seperti itu? Saya tanya, yang ada di ruangan ini semua. Iya kesadaran, bisa jadi kesadaran, tapi dari mana kok tiba-tiba sadar? Kan nggak sejak lahir begitu. Pesantren. Oke, dari pesantren. Ada nggak yang berani menjawab begini? Ya, saya bisa sholat, saya bisa ngaji, saya menjadi saleh karena dulu saya pernah belajar agama waktu di SMP. Ada nggak berani menjawab itu? Enggak. Kalau ada berani saya kasih hadiah. Nggak ada berani. Memang faktanya bukan. Betul. Faktanya bukan. Artinya apa? Artinya, ini maaf saya bukan harus membubarkan pelajaran agama. Ya lumayan lah ada ya. Tapi saya waktu itu memberikan shock terapi saja. Bahwa pelajaran agama yang disajikan di SD, di SMP, di SMA hampir tidak memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Betul. Hampir nggak berikan pengaruh. Kalau masih nggak percaya nanti pulang ke rumah tanya orang tua satu-satu yang suka berjamaah di masjid. Dari mana Anda bisa berjamaah di masjid? Tanya semua. Saya kira kalau dari 100 orang ada yang menjawab, ya dulu kan saya belajar agama waktu di SD. Wah sudah hebat itu. Kalau ada satu saja di 100. Saya kira rata-rata dia menjawab, ya karena saya waktu itu belajar agama di masjid. Karena saya belajar sholat di musola. Karena saya mengundang guru agama ke rumah. Karena saya masuk madrasah. Karena saya masuk sekolah agama. Dulu namanya sekolah agama Pak. Zaman saya SD tahun 67. Saya udah masuk SD tahun 67. Sampai zuhur nggak ada istilah full day kayak sekarang tuh nggak ada. Waktu zuhur pulang. Selesai zuhur, selesai makan siang, ganti pakaian, ganti buku, pindah ke sekolah agama yang sekarang disebut diniyah. Dulu namanya sekolah agama. Pagi sekolah dasar, sore sekolah agama. Itulah yang membekali saya bisa bacaan sholat, bisa tahu bahwa hormat kepada orang tua itu akhlak yang baik. Dari situ. Dan itulah menurut saya yang disebut dengan pesantren kecil-kecilan. Di musola, di masjid, habis maghrib mengaji. Zaman saya di kampung Pak, begitu menjelang salat maghrib, anak-anak itu sudah siap-siap di dekat masjid.
Mungkin ada main bola, ada yang lari-lari, tapi semuanya dekat masjid. Begitu azan maghrib, ambil wudhu, semua masuk masjid. Habis sholat maghrib, disitulah mengaji. Itu saya waktu itu SD tahun 67, 68 sampai tahun 72. Masih begitu. Nah sekarang di kampung saya yang dulu begitu itu udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada sekarang. Wallahu alam di Kabupaten Bekasi. Hak saya sebenarnya kepada orang tua, bukan kepada orang anak-anak yang baru. Bandingkan Pak, tahun 70-an dengan sekarang tahun 2014 di Kabupaten Bekasi. Gitu. Makanya 3 minggu yang lalu saya diundang oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Seperti begini, ada asosiasi ormas Islam, termasuk para ulama hadir. Salah satu sambutan dari unsur pemerintah atau bukan bupati, dia mengatakan memberikan semacam warning kepada pesantren agar pesantren tidak menjadi sarang teroris. Seperti yang sekarang banyak dituduhkan orang, Pak. Sekarang banyak orang menuduh gara-gara di sana ada terorisme, di sana ada tindak kekerasan, yang dituding itu pesantren. Bagian saya bicara, saya bilang, Pak, jangan salah bicara, kebalik itu. Dulu nggak ada teroris, sekarang baru kedengaran banyak teroris. Kenapa? Sekarang banyak teroris gara-gara banyak pesantren bubar. Jadi pesantren bukan sarang teroris, justru yang membendung terjadinya terorisme, yang membendung terjadinya tindak kekerasan atas agama itu adalah pesantren. Dulu waktu banyak pesantren nggak ada terorisme. Begitu sekarang pesantren menjadi berkurang jumlahnya, terorisme berkembang. Jadi kalau para teroris itu adalah mereka yang mengaku pernah pesantren, pasti tamat pesantren. Kalau dia lolos sampai sekian tahun nggak akan jadi. Pasti mungkin hanya ikut pesantren kilat gitu. Pesantren kilat, ngerti dikit-dikit, dilanjutkan dengan membaca kitab gondrong, bukan kitab gundul, kitab gondrong. Dari situlah dia beristihad sendiri tanpa ilmu istihad, jadilah teroris. Jadi saya bilang kalau mau membasmi, mengurangi jumlah teroris, kembangkan aja pesantren, selesai. Nah, seingat saya kepala dinas yang tadi ngundang saya itu sampai sekarang belum melakukan perubahan kurikulum, Pak. Karena sudah saya ingatkan, percuma sebenarnya. Kalau tidak percaya, jangan diperbaiki itu kurikulum agama. Ditambah jamnya, sekarang 2 jam pelajaran, tambah 10 jam pelajaran sebenarnya. Saya masih pesimis bahwa pelajaran agama itu dapat memperbaiki akhlak anak-anak kita. Lalu apa solusinya? Nanya ke saya. Saya bilang solusinya kalau perlu bubarkan itu pelajaran agama, kembangkan pendidikan agama di masyarakat. Saya sekarang nggak berani, Pak, menghapus pelajaran agama di sekolah. Tapi begitu pelajaran agama seperti dulu lagi, ramai lagi di masyarakat, pesantren hidup lagi, saya berani menghapus pelajaran agama. Nah sekarang kan tidak berani menghapus, lumayan lah daripada tidak ada sama sekali. Itu aja alasannya, bukan bagus, tapi lumayan. Nah tetapi ketika mau mengadakan pesantren seperti dulu lagi, ini berapa? Sekarang sudah terlanjur, masyarakat kita sudah pada tidak mau mengirimkan anak-anaknya ke pesantren. Nah, mari kita sekarang pikirkan bagaimana caranya supaya dunia pesantren tetap menjadi sasaran masyarakat kita dalam mendidik anak-anak. Sekarang itu kalau ada anak yang sudah nakal baru dikirim ke pesantren. Benar, juri. Oh iya, kalau anak cerdas, mau anak pintar, waktu di SD-nya bintang kelas terus, mau di pesantren kan, tetangga menggoda, Pak mau dikemanakan nih anak ke pesantren? Aduh sayang, kok anak pintar di pesantren kan? Ini gila juga ini. Itu godaan pertama, Pak. Waktu anak saya yang kedua itu lulus dia SD, saya bawa jalan-jalan ke pesantren, diperkenalkan saja. Ya sekarang
Dia sudah kelas 3 aliyah di pesantren, sudah 6 tahun di pesantren. Wallahu alam dia bisa atau enggak ngaji saya nggak tahu lah. Tapi sekurang-kurangnya sholat rajin. Itu aja lah. Target saya sederhana aja. Malah anak saya di pesantren itu sekarang dari juara basket. Juara basket nasional. Kemarin itu tahun kemarin ada Pospenas di Gorontalo tingkat nasional. Anak saya itu mewakili Jawa Barat. Jadi juara 1 pebasketnya. Saya iseng sama Ustaz saya bilang, apa nggak salah? Saya bilang, anak saya dulu dikirimkan ke pesantren supaya bisa ngaji, kok malah jadi bisa basket? Saya bilang, iseng aja saya nanya, nggak ketawa-ketawa aja Ustaznya, nggak apa-apa Ustaz, tenang aja lah. Saya nggak menyalahkan. Kalau dia senangnya basket di pesantren nggak apa-apa. Daripada basket di terminal, mendingan basket di pesantren, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak apa-apa lah anak kita kalau di pesantren itu bisanya cuma main bola, ya nggak apa-apa. Main badminton apa-apa. Daripada main bolanya di terminal dengan orang yang nggak keruan, mendingan dia suruh main bola di pesantren. Insya Allah kalau main bola di pesantren waktu azan dia berhenti. Insya Allah. Nah, saya tanya anak saya, kamu basket jam berapa? Jam sekian. Kalau datang waktu asar, ya selesai berhenti. Ya udah gitu saja lah, target saya sederhana aja. Dan insya Allah dia ya relatif kepada orang tua tidak seperti yang dikhawatirkan oleh kepala dinas yang tadi. Nah, ini Mas sekalian, itulah alasannya kenapa sampai sekarang saya mungkin gara-gara saya dulu pernah pesantren ya, sehingga sampai sekarang saya masih ngotot bahwa pesantren harus tetap menjadi bagian dari pendidikan masyarakat kita. Terserah mau sekolah kemana, tapi pernah pesantren. Jadi kalau anak sama sekali nggak pernah pesantren itu beda lah Pak. Boleh Bapak bedakan. Yang pernah pesantren Pak, di mana pesantrennya? Waktu bulan puasa pesantren kilat. Berapa lama? 3 hari. Ya udah. Ya sehebat-hebatnya dia jadi pesantren 3 hari. Kalaupun dia jadi kiai, ya kiai 3 hari lah. Bapak-bapak jadi kiai kan di atas 5 tahun pesantren, atau bahkan mungkin di atas 10 tahun. Pesantrennya itu. Nah, ledek kan Pak. Jadi ini alasan yang tadi alasan sosiologis, alasan teologisnya begini Pak. Kata Quran itu tetap saja di antara masyarakat itu harus ada orang yang yatafaqahu fiddin, mau tidak mau. Jadi kalau di kampung Bapak tidak ada seorang pun keluarga yang mengirim anaknya ke pesantren, semua dosa. Ya ibarat inilah, karena kiai saya dulu ibarat orang belajar ilmu faraid. Itu hukumnya itu fardu, tapi perlu kifayah Pak. Kalau satu kampung tidak ada seorang pun yang bisa bagi waris pakai hukum faraid, semua dosa. Semua dosa, fardu kifayah. Tapi ada saja seorang yang dikirim ke pesantren dan dia belajar ilmu faraid, semua selamat. Saya kemarin baru saja didatangi oleh orang kaya Pak. Dia lagi sengketa dengan saudaranya gara-gara rebutan harta waris. Datang ke saya ke kampus, mau apa sebenarnya? Mau diskusi tentang itu. Memang banyak yang sudah dibagi tapi tidak sesuai dengan hukum. Wah, saya bilang nggak berani saya, kecuali kalau semua orang yang terlibat di situ mau menerima hukum waris, saya mau. Tapi kalau orang sudah masing-masing ngotot, ya sudah. Itu karena tidak ada yang menyelamatkan. Nah, sekarang kasus-kasus seperti itu banyak Pak. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu-ibu. Dia salah seorang pejabat di salah satu dinas lah di Provinsi Jawa Barat. Pak, katanya, saya itu punya anak laki-laki. Dia tuh sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, penghasilannya besar. Tapi dia belum punya istri, belum punya anak, masih bujang. Sekarang anak itu meninggal dunia. Gimana itu hartanya? Coba. Gak usah nanya Bu, bagi saya waris, saya bilang. Kan dia belum punya anak istri. Ya nggak apa-apa. Tidak ada syarat membagi waris itu setelah punya anak istri, nggak ada syaratnya. Pertanyaan yang kedua dia, karena suami saya, kata ibu itu, berarti bapaknya almarhum,
ribut menyelamatkan aset anak saya dan dimilikinya. Wah, saya bilang nggak boleh sembarangan begitu Bu, hati-hati. Jadi kalau gitu siapa ahli warisnya? Bayangkan Pak, masyarakat yang seperti itu banyak Pak, banyak. Siapa yang mau memberikan penjelasan? Kalau bukan orang yang pernah pesantren. Oleh karena itu sejak awal Al-Quran memerintahkan harus ada di antara kalian yang yatafaqahu fiddin, yang mendalami ilmu agama. Kalau bapak punya 5 anak, makanya hiji acan ke pesantren. Semua tidak ada yang masuk pesantren. Wah, sudahlah. Nanti ketika bapak atau ibu meninggal dunia, mereka akan sengketa rebutan waris. Kita prihatin meninggalkan anak yang konflik. Harus ada Pak. Ya syukur kalau semuanya masuk pesantren. Karena sekarang masuk pesantren, jangan khawatir dia tidak bisa mencari nafkah. Jangan pernah ada pikiran kalau orang lulus pesantren malah bisa usaha. Wah, ini bahaya Pak. Ini yang harus dirubah, image seperti ini, pandangan seperti ini. Gitu. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan bahwa memang perintah Quran harus ada orang di antara kalian yang secara khusus menekuni ilmu agama. Ya, meskipun tidak semua, tapi harus ada. Jadi kalau di Kabupaten Bekasi ini ada 170 pesantren, sekarang hitung SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, hitung ada berapa. Kalau masih lebih banyak dari 170, jangan-jangan kita tidak bisa mengimbangi. Saya pernah menghitung Pak di Kota Bandung, karena saya tinggal di Kota Bandung. Jumlah anak yang sedang belajar baca Quran. Sekarang kan banyak TPA. Hampir di tiap RW ada TPA Pak, Taman Pendidikan Al-Quran. Waktu saya dulu tahun 67 belajar baca Quran itu 1 tahun Pak. Quran kecil baru oleh guru saya, yang guru saya itu adalah bapak saya sendiri, diizinkan ke Quran besar itu setelah 1 tahun. Sekarang 2 bulan bisa ngaji Pak, bisa baca Quran. Tapi berapa orang anak-anak yang belajar baca Quran itu? 1 TPA rata-rata berapa orang santri ini? 20 orang. Saya pernah menghitung Pak, di Kota Bandung saja. Saya tanya kepala dinas pendidikan, berapa orang yang sekarang sedang belajar di SD, baik negeri maupun swasta? Ada sekitar 300.000. Karena Kota Bandung itu penduduknya sekarang sudah 4 juta Pak. Yang sedang belajar di SD, anak-anak usia SD itu ada sekitar 300.000 Pak. Lalu saya tanya kepala Kemenak, ada berapa TPA di Kota Bandung? Ada sekian. Santrinya berapa? Dihitung semua Pak. Hanya ada 29.000. Jadi kurang dari 10% anak yang sedang belajar baca Quran. Cuman kita terminal bobokan, KBB nyoken kata Sundanya. Karena banyak TPA. Kita nggak sadar bahwa jumlah anak yang masuk TPA itu cuma 10 orang, cuma 20 orang, paling banyak 50 orang. Padahal yang masuk SD sekian ratus orang. Itu di Kota Bandung hanya 29.000 dari sekitar 300.000 anak SD. Coba hitung nanti di Kabupaten Bekasi. Ada berapa TPA? Santrinya ada berapa orang? Anak-anak kecil yang masuk belajar Quran itu. Bandingkan dengan jumlah anak yang sekarang sedang belajar di sekolah dasar, baru kita menangis Pak. Selama ini kita tidak pernah membandingkan. Nah, saya lalu ngobrol dengan Kiai Miftah Farid, Ketua MUI Kota Bandung. Pak Asep katanya kalau saya membimbing 5 orang penanya, kami persilakan supaya kita lebih hidup dialog interaktif ini. Kita sharing, yang berbagi pengalaman juga tidak masalah. Kami silakan Pak. Ya, Ustaz, 1. Sebutkan nama dan dari mana Pak. Senjatanya sini. Ya. Dari An-Najah Pekayuran. Pencet. Ayo pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Salahuddin dari An-Najah Pekayuran. Langsung apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, narasumber yang terhormat, pemaparan yang cukup menantang dan merupakan gambaran yang juga cukup menggelitik. Cuma saya ingin mengingatkan di depan sebelum berpikir ke lembaga-lembaga yang lain. Mungkin dari saya ada satu hal yang mungkin sekedar sharing, bahwa ketika perusahaan-perusahaan besar menjaga konsumennya dengan menciptakan produk-produk susulan, perawatan bengkel-bengkel, kita juga mungkin perlu merawat para alumni. Alumni inilah yang kelak akan menjaga kita. Kalau alumninya baik, mungkin pesantren akan didatangi dan terus dikenang dan dibutuhkan, dan mereka menjadi pemasaran yang cukup efektif untuk ke depan. Kemudian kita sering lupa bahwa sebetulnya yang kita itu anak-anak, dan tapi kendalinya itu remote-nya ada di bapaknya. Kita bicara buat ini untuk anak-anak, tapi bapaknya kita lupakan. Jadi sering sekali saya dialog dengan beberapa santri yang mengatakan, Ustadz, saya dulu tidak tuntas belajar ininya, tapi anak saya harus tuntas. Lalu muncul satu lagi, Ustadz, saya dulu gagal pengen jadi Ustadz, tapi sekarang anak saya. Artinya banyak pesan titipan yang harus kita kelola, sehingga dari situ kita bisa bergerak bahwa semuanya harapan masyarakat terhadap pesantren masih sangat besar, dan kita tidak menutup mata bahwa banyak pesantren-pesantren di sekitar Jakarta yang mematok target biaya 20-30 juta tetap laris, meskipun ya kita nggak bisa seperti itu. Allah alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya muliakan, para kiai yang mudah-mudahan dikasih kesabaran oleh Allah. Nama Pak dari Nama Hasim Ilyas dari Tambun Utara, Desa Satria Jaya, Pesantren El Huda, bertepatan di tengah-tengah perumahan. Sebelum ya kita sharing, saya minta keikhlasannya untuk membaca Fatihah kepada kiai yang ada di Bekasi, wabil khusus Kiai Rohani, Kiai Muhajirin, Kiai Gawam, Kiai Mukhtar. Mudah-mudahan beliau mendoakan kita supaya kita terus berjuang untuk meneruskan perjuangan beliau yang belum selesai. Lahumul Fatihah. Terima kasih para kiai, bapak narasumber yang saya muliakan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengatakan bahwasanya mempertahankan pesantren hal yang wajib hukumnya. Kenapa? Sekarang luar biasa tantangan. Kita sekolah dulu Pak Bina. Lagi hampir semua saya sepakat dengan Pak Profesor bicara tentang pesantren. Maka saya ulangi lagi, pesantren keberadaannya itu menurut saya hukumnya wajib. Alasannya satu, karena sekolah-sekolah umum itu sekarang menawarkannya hanya pinter, hanya pandai. Saya ambil contoh, sekolah umum itu nggak jauh beda pelajarannya ya di level MI lah kalau pesantren. Hanya rukun iman itu ada 6 jumlahnya, 1, 2 sampai 6 hafal, dia ujian, walaupun anaknya tukang judi tiap malam, lulus Pak itu. Karena yang dicari memang hanya pandainya. Dan ini tidak dikenal di kalangan pesantren. Pinter kayak apa kalau akhlaknya rusak, dia kok terus berbuat nggak benar di pesantren, minimal ditangguhkan kelulusannya. Makanya tadi kalau Bapak ngasih contoh, mana ada yang berani angkat tangan, dari mana Anda bisa sholat, lulusan SMP mana, saya yakin memang nggak akan ada yang berani. Saya tambahin lagi Pak Profesor, saya juga sering ngadain angket, siapa yang berani angkat tangan anaknya bisa baca Al-Quran dari sekolah umum. Itu juga nggak ada yang berani juga. Mentok paling anak Bapak bisa ngaji dari mana? Oh, dari TPI A, TPI B, pesantren A, pesantren B. Sekolah tidak mengajarkan itu.
Artinya memang pesantren harus ada. Dan tantangannya memang luar biasa, apalagi mohon maaf barangkali di antara para kiai juga ada yang di perumahan yang kami rasakan luar biasa Pak. Karena pola pikir masyarakat sekarang itu ukhrawi itu hampir-hampir udah nggak penting. Di pesantren nomor satu ukhrawi. Karena wala tansa aja di situ, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa aja itu bahasa dunia ini, jangan lupa. Tapi waktu lagi awalnya nyarinya serius. Nah, sekarang ini udah gak luntur. Nah, ini kiai-kiai dulu mempraktikkan itu, Pak. Makanya orang berbondong-bondong ke pesantren. Sekarang masyarakat sudah begitu acuh. Senin sampai Jumat dihabiskan waktunya nyari uang. Senin sampai Jumat, Sabtu mancing, Minggu berenang. Hanya itu aktivitas hidup orang sekarang. Itu yang pertama itu. Jadi sekali lagi tadi gempuran dari luar juga luar biasa. Supaya Islam ini, Indonesia kan jadi barometer Islam di dunia ini Indonesia kan. Timur Tengah itu udah gak bisa dijadikan contoh sekarang. Timur Tengah itu nggak jadikan contoh, nggak bisa Islamnya. Perang terus. Maka Indonesia satu-satunya negara Islam yang bisa dijadikan barometer Islam di dunia itu Indonesia. Karena apa? Yang berkuasa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pesantren sekali lagi harus tetap eksis. Yang kedua Pak, yang kedua. Pak, nggak sebaiknya mohon maaf. Sebentar Pak, biar aja sebentar. Lanjutkan Pak. Nanti Bapak gantian sebentar ya Pak. Gantian ya, gantian. Yang kedua, nah ini pesantren perlu kalau tadi dikatakan ada terorisme kok dilarikan ke pesantren, itu juga kita kurang sependapat. Tapi tentunya memang Kemenak harus hati-hati mengeluarkan izin. Banyak pesantren-pesantren atau ada yang mengatasnamakan pesantren, tapi isinya itu hanya nyaci maki. Negara ini negara tauhid, negara ini negara kafir, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi dia pakai nama pesantren. Ini mungkin yang rusak. Makanya Kemenak juga perlu hati-hati untuk memberikan surat izin pendirian pesantren. Jangan sampai pesantren yang begini banyak, yang nggak bagus, mempertahankan Indonesia dari macam-macam mara bahaya, dirusak oleh satu pesantren, dua pesantren yang nggak beres. Nah, ini yang terakhir, kalau memang pemerintah ingin masyarakat kita baik, syaratnya perhatikan pesantren. Selama ini sudah dilupakan pesantren, kiainya diurusi Pak. Betul. Sekarang sudah banyak pemda yang ngurusi kiai. Kiai itu ikhlasnya luar biasa. Apalagi ditambah dari pemerintah, baik pemda dan seterusnya, itu menurut saya membuat eksis pesantren. Insya Allah kalau itu dikerjakan, revolusi mentalnya Jokowi bisa berhasil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sedikit aja Pak. Enggak sebaiknya kita udah beli tadi ajan, kita beri sholat dulu Pak. Ini takut di luar ada yang lihat ini kok para kiai sholatnya itu baru. Pada bubar. Pak, saya rasa kita tetap dilanjutkan. Kita nanti jamaah bisa melakukan jamaah bersama. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Kami silakan. Ya. Nama saya Haji dan saya Saifullah dari pesantren Darul Akhir Cilunsa. Alhamdulillah tadi sudah mendengarkan dari narasumber sangat jelas dan juga bisa dipahami, dimengerti. Dari saya menambahkan yang tadi dari Tambun, jadi masalah akhlak ya. Alangkah baiknya pesantren-pesantren yang dulu sehingga bisa mencetak para alim ulama, para asatidz yang betul-betul akhlaknya itu baik. Dan juga yang sekarang yang saya sering lihat, kadang-kadang sudah banyak meninggalkan pelajaran-pelajaran akhlak
salah satu contoh yang di pesantren yang identik adalah kitab Ta'lim Ta'lim. Nah sekarang di pesantren-pesantren itu kadang-kadang sudah tidak diaji lah, tidak dipelajari. Padahal itu sangat ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya bisa terasa lah oleh saya sendiri. Jadi dengan kita menekan setiap pesantren dengan kitab Ta'lim Ta'lim diperbesar, insya Allah. Jadi para santri jadi mempunyai akhlakul karimah yang memang diharapkan oleh kita semuanya. Gitu. Jadi jangan sudah hancur masuk pesantren, itu waduh sangat berbahaya. Gitu. Ya mudah-mudahan ya para kiai, para pengurus pesantren bisa menggalakkan lagi masalah tentang akhlakul karimah. Dan juga bagaimana caranya supaya profesor itu bisa menggambarkan dunia pesantren zaman sekarang itu tetap akhlakul karimah itu bisa eksis, khususnya kepada para profesor. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu akan tetap bisa kita pertahankan. Pertama, untuk mengembangkan pesantren itu saya pertama. Kita tuh banyak contoh, bukan contoh. Tadi kebetulan saja saya menyebutkan beberapa kasus pesantren yang nyaris bubar bahkan sudah bubar. Tapi benar juga banyak pesantren yang sebaliknya maju, berkembang. Akhirnya terkenal, alumninya sudah menyebar di seluruh Nusantara. Tetapi jumlah gontor di Indonesia sampai sekarang berapa biji? Sekarang memang ada sejumlah alumni gontor yang juga bikin pesantren. Maju-maju juga, luar biasa. Yang menarik juga di Tasik itu ada pesantren Al-Huda milik di Manonjaya. Para alumninya kemudian bikin pesantren. Sekarang sudah ada sekitar 250 pesantren yang dikembangkan oleh alumni Al-Huda itu. Biasanya mereka menggunakan nama pesantren di ujungnya pakai Huda. Misalnya pesantren Nurul Huda, pesantren apa Huda. Itu sudah sekitar 250 pesantren, Pak. Nah, ada berapa kira-kira pesantren yang mengembangkan sayapnya seperti itu? Kalau itu semua pesantren begitu ya luar biasa. Jadi kalau misalnya Darul Kolam di Balaraja itu juga mengembangkan sejak tahun 80-an atau 90-an. Gintung Balaraja hanya satu aja. Padahal pada 10 tahun terakhir saja jumlah sekolah bertambahnya berapa biji. Jadi saya sependapat, mari kita saling belajar lah. Jadi jangan maju sendirian kalau pesantren. Ada yang maju, tularkan kemajuan itu. Ada yang maju, tularkan. Atau kita datangi agar kita tertulari. Terus saja begitu. Kalau nggak begitu, repot banget. Lalu betul ya bahwa alumni itu dijadikan sebagai semacam agen pemasaran. Jadi alumni-alumni yang bagus itulah yang menjadi agen pemasaran. Ketika alumninya jelek, dia juga dari pesantren itu jelek misalnya. Misalnya begini, saya memasukkan anak saya ke pesantren itu karena saya punya mahasiswa saya alumni pesantren itu bagus. Saya tanya, kamu dari mana? Lu dari pesantren? Ya udah, anak saya ke situ kan juga. Gitu. Dan seterusnya begitu. Jadi otomatis pembinaan kepada calon alumni kita juga harus menjadi bagus. Dan membangun komitmen pesantren alumni juga kita bangun terus. Jadi jangan sampai dia itu sudah kesal pengen segera keluar dari pesantren. Setelah keluar selesai, komitmennya sudah hilang. Kita juga harus membangun komitmen alumni pesantren kita yang tetap memperlihatkan kepesantrenannya. Dalam bahasa Sunda nama alumni pesantren itu kudu pika bitalin masyarakat lah. Ulah pika sebelum masyarakat. Jadi orang akan punya harapan besar kalau sudah seperti itu. Nah, ini saya kira untuk Pak Kiai tadi yang pernah yang kedua, kalau menurut saya sederhana saja lah. Lakukan silaturahmi yang lebih intens, duduk bersama, ngobrol, nggak usah formal-formal lah. Para pimpinan pesantren di Kabupaten Bekasi ini untuk sharingnya itu jangan setahun sekali. Ini penting. Misalnya mewujudkan hukum wajib mengembangkan pesantren itu harus jelas, Pak.
Harus jelasin, harus dijelaskan sampai ke tingkat teknis. Ya sama dengan kita mewajibkan sholat kepada anak kita, harus jelas. Kamu harus belajar sholat. Ini sarungnya, ini baju kokonya, ini pecinya. Gitu. Jadi kalau kita wajib ini pesantren dipertahankan, tapi fasilitas pengembangan pesantrennya kurang. Duduk bersama para pimpinan pesantren, duduk bersama dengan pemerintah setempat, duduk bersama dengan para pengusaha. Para pengusaha juga jangan kira banyak yang punya perhatian pesantren, cuma tidak ada yang berjalan. Para pengusaha itu banyak loh. Dan pemerintah juga saya kira nggak usah repot-repot. Kalau para pengusaha dikumpulkan oleh pemerintah, saya kira gampang. Kumpul Anda, saya akan keluarkan izin Anda jadi pengembang, asal sekian persen buat pesantren. Tapi kalau kiai pesantren teriak-teriak ngajak pengusaha, nggak akan didengar, Pak. Itulah pentingnya kerjasama itu di situ, Pak. Jadi kalau sekarang ada kewajiban CSR sekian persen, itu memang harus diketuk pintunya oleh pemerintah. Jadi pemerintah nggak usah repot-repot memikirkan biaya pengembangan pesantren, nggak usah lah. Cukup menggunakan tangan kekuasaannya mengetuk para pengusaha agar dia sama-sama perhatikan pesantren. Jadi kalau para pengusaha sekarang itu mengeluarkan CSR sekian persen untuk pengembangan pesantren, saya kira bisa. Ya, jadi ini akan dijawab kalau masyarakat ini mau baik, ya perbaiki aja pesantren, gak usah repot-repot mikirin yang lain. Saya setuju dengan itu, cuma implementasinya mari kita pikirkan bersama. Ya, jadi berbagai sektor stakeholder itu harus ikut bersama-sama memikirkan itu, Pak. Bukan hanya dunia pesantren, nanti Pak jenggot-jenggot tirajeng botak, Pak. Ya, di situ ada penguasanya, kita tidak bisa melepaskan pemerintah. Di situ ada agnianya. Jadi jangan sampai gitu. Saya ini maaf Pak, ini ilustrasi sederhana saja. Saya itu punya mahasiswa, dia punya panti. Panti sekali waktu datang ke saya bawa mau. Saya dari pintu sudah curiga, ini pasti cari donatur. Assalamualaikum, silakan duduk. Belum duduk, Anda mau cari dana? Ya. Malu dia. Iya Pak, katanya. Kenapa? Saya itu Pak punya sekian ratus orang anak yatim piatu, anak rumah sakit. Lalu ente urus? Iya Pak. Hebat sebelah ente. Lalu siapa lagi yang diurus? Ya udah ini. Jadi sebulan sekali Anda cari dana untuk makan anak yatim piatu. Iya Pak. Enggak, bilang nggak mau saya. Itu salah sendiri Anda, orang miskin kok diurus. Marah dia. Begitu marah, duduk dulu saya bilang. Anda itu ingin mengikuti perjuangan Nabi Muhammad, tapi salah. Nabi Muhammad itu, saya bilang, sebelum mengurus Bilal, dia mengurus Utsman bin Affan dulu, orang kaya. Baru ngurus Bilal. Anda ngurus Bilal dulu dan tidak pernah ngurus Utsman bin Affan, ya nggak bisa. Nah, ini penting, gimana cara ngurus Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya itu. Kalau duduk bersama-sama, bareng dengan pemerintah, bareng dengan pengusaha, bisa. Tapi kalau teriak-teriak sendiri, ya yang selama ini kita ngurus Bilal saja terus, tambah saja kita urus, tidak pernah ngurus. Terus-terusan ngurus mustahil itu repot Pak. Urus juga muzakinya. Tetapi cara ngurus muzaki nggak gampang. Kalau bupati ngumpulin para muzaki bisa Pak, kumpul deh, keluarkan misalnya zakatnya sekian persen, 2,5% sesuai dengan hukum agama, bisa. Kalau kiai sini muzaki keluarkan 2%, nanti dulu kiai kiranya, bisa begitu. Nah, jadi sinergi ini penting Pak, sinergi ini penting. Ya lentur lah di situ kita. Jadi mari kita implementasikan, wujudkan bahwa memelihara pesantren itu wajib, bahwa kalau mau baik itu baru memperbaiki pesantren, saya setuju dengan itu, dan tentu secara selektif pihak yang berkompeten seperti Kementerian Agama juga hati-hati mengeluarkan izin. So, banyak orang juga yang dalam tanda kutip menjual belikan pesantren nanti. Itu bisa ini akan merusak citra pesantren itu yang begitu. Ada 100 pesantren yang ikhlas, hanya satu pesantren yang tidak ikhlas, rusak itu semua. Nah ini juga saya kira saya pendapat dengan itu. Jadi semua stakeholder, semua instansi bidang yang berkompeten ke situ, semua bergerak sama ke situ. Kalau fokus pembinaannya pada akhlak, ya
saya pernah bertanya kepada sejumlah orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren kilat ini. Ibu, saya bilang, kenapa? Apa yang ibu inginkan dari anaknya ke pesantren kilat? Seminggu itu ibu berpisah selama bulan puasa. Itu hampir semua menjawab, Pak, anak saya itu ingin anaknya bagus. Kalau baca Qurannya gimana? Ya baca Quran di rumah juga ada TPA apa gitu. Terus apa lagi? Sholat ya, saya undang Ustaz ke rumah suruh belajar sholat. Kalau belajar sholat, saya kira nggak ada pelajaran sholat, Pak. Begitu datang waktu azan, suruh sholat, bisa sholat. Jadi nggak usah ada pelajaran sholat. Kalau yang tadi itu, kalau mata pelajaran agama di SD itu kan satu tentang salat zuhur, satu semester itu tentang 5 waktu sholat. Ya sayang waktu kan. Padahal belajar sholat nggak usah ada pelajarannya. Waktu sholat bawa aja anak itu sholat. Insya Allah pada usia sekian bisa. Udah aja anak saya yang umurnya 3 tahun saya gendong bawa saya ke masjid, duduk di situ berdiri, dia ngikutin aja. Nggak usah nih salat zuhur itu 4 rakaat caranya gini, wah nggak usah gitu, capek Pak. Suruh ikutin aja lah. Dalam umur 10 tahun dia sudah bisa sholat insya Allah. Insya Allah. Tapi memang rata-rata orang tua ngirim anaknya ke pesantren itu ingin jadi anak saleh, Pak. Dalam ngesoleh-soleh tengok, Pak, belum bisa baca Quran, dia belajar sendiri, cari guru sendiri. Tapi kalau dasarnya sudah tidak saleh, udah repot. Dan untuk sementara ini saya masih tetap memberikan kepercayaan, optimisme saya untuk membina kesalehan itu adalah dunia pesantren. Ya, terakhir saya ingin berbagi. 2 minggu yang lalu saya ikut diskusi tentang penegakan hukum. Yang berbicara para pakar ilmu hukum, Pak. Saya bukan pakar ilmu hukum. Hampir semua mengatakan susah, Pak, menegakkan hukum di Indonesia ini. Pertanyaan saya, apa yang membuat susah itu? Soal moral, Pak. Sekarang pakar hukum banyak, lembaga penegak hukum banyak, para hakim banyak. Tapi kalau moralitasnya kurang, KPK sekarang setiap hari nangkepin orang koruptor. Ya susah karena moralnya, Pak. Lalu saya tanya, ada nggak pendidikan moral? Susah, Pak. Ada nggak pelajaran akhlak, pelajaran moral yang bukan hanya bertanya tentang yang tadi kognitif saja, bukan. Kalau soal belajar sholat berapa zuhur 4 rakaat bisa. Orang nggak pernah sholat aja bisa jawab loh, Pak. Seperti yang tadi itu, rukun iman ada 6 bisa jawab. Tapi menjadi orang yang melaksanakan syarat, inilah salah satu, ini mohon dikoreksi kalau saya salah, salah satu kegagalan pendidikan moral kita. Anak-anak kita itu tidak belajar bermoral dengan baik, tapi baru belajar tentang moral. Anak-anak kita itu belum belajar sholat, Pak, tapi baru belajar tentang sholat. Anak-anak itu tidak belajar berakhlak baik, tapi baru belajar tentang akhlak yang baik. Jadi kalau tentang ya susah. Sama, bukan hanya belajar agama. Anak-anak itu tuh baru belajar tentang matematika, bukan belajar matematika, Pak. Makanya meskipun nilai matematikanya 9, suruh belanja nggak ngerti ngitung berapa kembaliannya. Karena dia tidak belajar matematik, tapi belajar tentang matematika. Nah, pesantren menurut saya bukan hanya belajar tentang agama, tapi dia belajar agama. Karena kiai memberikan teladan secara langsung. Inilah yang menurut saya kurang menjadi perhatian di dunia sekolah kita. Bukan tidak ada perhatian, tapi kurang. Dan pesantren itu, karena orientasi kan beda. Kiai itu ingin santri-santrinya pintar dan saleh, gitu. Di sekolah ingin anak-anaknya bernilai 9 dan nilainya 10, itu beda kan, keinginannya beda. Kalau kiai ingin anak kita itu pintar, ingin jadi kiai, ingin jadi anak yang saleh. Kalau di sekolah bukan, aduh gimana supaya anak kita lulus ujian, bagaimana supaya anak-anak kita nilainya rata-rata 9, itu beda, Pak. Nah inilah saya kira kalau kita harus membicarakan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan sudah sangat banyak. Yang ingin terakhir ingin saya anjurkan,
forum seperti ini untuk duduk bersama mendiskusikan bagaimana memelihara usia pesantren dan menambah jumlah pesantren. Inilah yang perlu melibatkan semua pihak, termasuk kita sebagai warga pesantren, sebagai pengasuh pesantren, sebagai kiai dan ustadz pesantren. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Pihak lain itu hanya ikut mendukung, mendorong, membackup. Seperti tadi saya katakan, pemerintah membackup apa? Pemerintah itu banyak tugas yang lain loh, Pak. Ngurus pajak, ngurus itu, ngurus ini, banyak sekali, Pak. Bukan hanya ngurus pesantren. Jadi kalau pemerintah seperti sekarang, ini pembackup, Pak. Ini pembackup. Agnia, tadi saya sarankan, dekati Agnia. Tapi tetap itu pendukung, pembackup. Yang menjadi vokal utamanya adalah tetap saja dunia pesantren. Kita loh. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengembangkan pesantren? Orang lain punya pekerjaan masing-masing, Pak. Hampir habis waktunya untuk memikirkan pesantren tidak ada, kecuali kita. Jadi betul saya sependapat, kalau ingin baik pajukannya pesantren dengan cara sesuai dengan proporsi masing-masing. Ini punya tugas utama, sisihkan sedikit untuk memikirkan pesantren. Ini juga sama begitu. Orang tua juga sama begitu. Orang tua punya pekerjaan yang lain dari pagi sampai malam, tidak punya waktu untuk urus anak, kirimkan ke pesantren. Tapi dunia pesantren juga harus siap. Nah, jadi ya seperti lingkaran gitu lah. Bukan lingkaran setan ya, lingkaran pesantren lah. Lingkaran pesantren. Jadi terus putar kayak gitu, Pak. Tapi putaran inilah yang harus kita yang memutarkannya. Kalau diputarkan oleh orang lain bahaya juga. Putaran lingkaran ini harus kita yang memutarkannya. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sangat berbahagia, saya sangat sangat bersyukur lah bisa ketemu di sini. Dan alhamdulillah meskipun tidak jadi di Hotel Cikarangnya, tetap ada di sini. Karena memang sekarang ada aturan baru, Pak. Saya batal 2 acara, Pak. Pertama kemarin tanggal 1 itu yang mengundang saya dari Komisi Keterbukaan Informasi. Rencananya mengadakan acara kemarin tanggal 1 di Hotel Papandayan di Bandung. Gagal karena di hotel tidak boleh. Yang satu lagi besok tanggal 3 seharusnya saya jadi narasumber juga di UIN Jakarta. Tapi dia rencana menyelenggarakannya di Hotel Cisarua. Gagal juga dilaksanakan karena tidak boleh di hotel. Alhamdulillah, saya kemarin sudah curiga, wah ini Bekasi juga gagal kan. Ternyata tidak gagal, tapi dipindah ke kantor bupati. Alhamdulillah. Daripada gagal, mending dipindah ke tempatnya kan. Tapi yang dua tempat ini gagal. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Mudah-mudahan cita-cita kita, harapan kita mengembangkan dunia pesantren akan tetap berjalan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawaban dan juga pernyataan dari Bapak narasumber kita Profesor Dr. Asep Saiful tadi. Tentu saja banyak hal yang sudah kita gali dan forum silaturahmi ini mudah-mudahan memberikan keberkahan dan pencerahan untuk kita bahwa pesantren tadi sudah dikatakan oleh pengasuh pondok pesantren adalah tetap menjadi kewajiban para pengasuh pesantren untuk pesantren agar tetap survive, agar mampu menjawab dan mempertahankan pesantrennya sampai akhir zaman. Bagi closing acara ini, kami ucapkan terima kasih dari pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya bagi Kesra atas kehadiran dari para kiai, para asatidz untuk dapat bersama kita bersilaturahmi di forum ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita bimbingan dan hidayahnya. Dan acara terakhir adalah makan, kita sudah siapkan dan baca alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.